Ganjar dan Mahfud sok-sokan ikut mengatur pembentukan kabinet Prabowo Gibran dengan 40 kursi di kabinetnya. Sedangkan Pak Jokowi saja tidak berani mengatakan ikut campur di dalam pembentukan itu. Itulah sifat Ganjar Mahfud yang sok-sokan ikut mengatur kabinet Prabowo Gibran. Dan Ganjar mengatakan bahwa 40 kementerian tidak cocok. Ganjar. Itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang. Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung, tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana untuk bisa menentukan. Itulah pernyataan Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa kabinet Prabowo Gibran apabila 40 kursi di kabinetnya adalah tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang, katanya Ganjar begitu. Demikian juga Mahfud MD mengecam pembentukan 40 kabinet di dalam kabinet Prabowo Gibran. Dan itu adalah bentuk kolusi dan nepotisme, kata Mahfud MD. Dulu kan 26, jadi 34, nah ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta rusak nih negara. Yang sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa tuh, cuma 14. Gitu ya. Saya perhalus, Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang. Akhirnya rumusannya begitu, tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena gitu semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi itu semua anggaran. Gitu ya. Namun demikian menurut Habibur Rahman, penambahan kursi sampai 40 menteri di kabinet Prabowo Gibran tidak melanggar dan bisa dilakukan legislatif atau judicial review. Dan ini pernyataan daripada Habibur Rahman. Saya belum tahu apakah akan ada penambahan kementerian untuk kabinet Pak Prabowo, tapi kalau toh ada usulan untian, tentu ketentuan undang-undangnya bisa disesuaikan dengan ketentuan konstitusi. Tinggal nanti kita lihat. Sementara Jokowi menanggapi isu mengenai 40 menteri di kabinet Prabowo Gibran. Apa? Rencana penambahan kementerian Pak di kabinet yang akan datang. Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih. Masukan dari Bapak, Pak. Masukan dari Bapak apakah yang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak tanya ke saya kok. Enggak bertanya. Pak Luhut toksik. Ya benar dong. Benar. Itulah pernyataan Presiden Jokowi yang menjawab pertanyaan wartawan mengenai 40 kursi di kabinet Prabowo Gibran. Dan Pak Jokowi menjawab bahwa itu adalah urusan presiden terpilih dan dia tidak akan ikut cawe-cawe. Beredar di media sosial ada 5 calon menteri perempuan yang akan dimasukkan di dalam kabinet Prabowo Gibran. Inilah 5 calon menteri perempuan yang diprediksi jadi menteri Pak Prabowo. Yang pertama, Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kedua, Maudy Ayunda sebagai Menteri Sekretaris Negara. Ketiga, Grace Natali sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keempat, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Dan kelima, Putri Aneta Komarudin sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Itulah prediksi 5 menteri perempuan pilihan Pak Prabowo. Itu hanya suatu prediksi saja ya, belum tentu dijadikan seperti pada kenyataan. Namanya juga prediksi, diperkirakan oleh masyarakat saja. Ada juga susunan kabinet Prabowo Gibran di 2024-2029, di mana Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia.
dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada Kapolri tetap Dr. Andes Sigit Prabowo, dan Panglima masih dijabat oleh Agus Subianto. Kemudian untuk Jaksa Agung masih dijabat oleh Burhanuddin, begitu ya. Kemudian ada Menteri Sekretaris Negara dijabat oleh Ahmad Muzani. Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada Ruslan Rosian menjadi Menteri Luar Negeri. Hadi Cahyanto sebagai Menteri Pertahanan. Iya. Kemudian ada Ridwan Kamil sebagai Menteri PUPR, begitu Mas Bro. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, dan kemudian Insinyur Budi Karya jadi Menteri Perhubungan, Dede Yusuf Macan menjadi Menteri PAN-RB, Susi Pujiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Haji Fadlizon Sekretaris Kabinet. Kemudian Budi Satrio Jiwandono sebagai Men KLH, Bahlil Lahadalia masih tetap menjadi Menteri Investasi, Budi Aristiadi menjadi Menteri Kominfo, sementara Grace Natali menjadi Menteri Perindustrian. Ada Dr. Arif Yahya MSc menjadi Menteri PDTT, Raja Juli Antoni menjadi Menteri ATR BPN. Begitu ya. Ada Yusril Iza Mahendra sebagai Menko Polhukam. Ada Haji Erlangga Hartarto masih tetap bidang perekonomian. Zulkifli Hasan menjadi Menko PMK, Profesor Dr. Dudung Abdurrahman menjadi Menteri Maritim dan Investasi. Ada Bima Arya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Arif Prasetyo sebagai Menteri Perdagangan, Kartika Wirjoatmojo sebagai Menteri Koperasi dan UMKM. Kemudian ada Amran Sulaiman Menteri Pertanian, Hinca Panjaitan Menteri Parekraf ya, mengganti Sandiaga Uno begitu ini. TP Hasan Sazili dari Golkar ini ya, Menteri Ketenaga Kerjaan. Kemudian ada Yakut Khalil Qomas masih tetap di Menteri Agama. Kemudian ada Roni F. Sompi ini sebagai Menkumham, ini Jenderal Polisi ya. Ada Wisnu Wardana Menteri Keuangan. Oh, ini menggantikan Sri Mulyani ya. Nadiem Makarim tetap masih menjadi Mendikbudristek, dan Dr. Ponco Agus Prasojo sebagai Menteri Kesehatan. Aja Dedi Mulyadi SH Menteri Sosial. Oh, ini yang menjadi yang mau menjadi cagup Jawa Barat, tetapi ini dijadikan menteri ya. Kemudian ada, ini cukup sekian dulu ya kabar dari kabinet-kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Ya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kelihatannya masih dipakai oleh Pak Prabowo Subianto, sebagaimana pernyataan Prabowo Subianto ini. Menteri Pertanian yang sekarang seorang praktisi, dan mungkin Anda bisa menduga-duga, siapa tahu kalau saya yang terima mandat, siapa kira-kira yang akan jadi Menteri Pertanian di kabinet baru, kira-kira mungkin bisa diramak. I want only doers. Saya mau orang yang bisa menghasilkan, bukan tukang teori. Teori ya. I think you also, ini ada anak 27 tahun jadi CEO, mampu, iya kan? 27 tahun mampu. Jadi bukan soal usia, tapi kemampuan. If given the mission, can he do it or not? Ya kan? If he cannot do it, banyak investor hilang duit. Iya kan? Benar nggak? Iya, sama. Jadi jangan menghina orang karena usia. Ini terlalu muda. Ini terlalu tua. Ya. Begitu ya. Enak aja. Ya. Menteri Pertanian yang sekarang seorang praktisi. Itulah pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa jangan menghina karena faktor usia. Bisa jadi anak muda malah bisa berprestasi. Bahkan banyak CEO yang masih anak-anak muda dan sukses membangun perusahaan.
Prabowo Subianto begitu sangat hormat kepada seniornya, dan ini adalah guru Prabowo pada saat menjadi taruna di Magelang begitu ya, dan ketemu juga dengan Pak Bibit Waluyo. Ini Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah dulu. Jadi jenderal karena beliau ya. Teman satu kamar nih. Ya, dengan Hendro Priyono. Ya, pengawalnya adalah Safri Samsudin. Nah, ini dari istrinya mantan Panglima Andika Perkasa. Ya, begitu hormat Prabowo kepada rekan-rekan sejawat ataupun kepada seniornya, begitu sangat respek dan hormat sekali. Luar biasa Prabowo Subianto.